Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saudara. Saya akan bacakan ayat yang ke-12 yang pria, kemudian saudara yang wanita ayat 13 bersama-sama, tapi saya akan bersama-sama membaca dengan saudara. Ya, mari kita akan baca lebih dahulu saudara yang pria, lebih dahulu ayat yang ke-12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Pria, saudara 16 ya, yang genap pria. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Mari saudara dengan tetap kita membuka Alkitab kita saudara, sehingga kita tahu keseluruhan Alkitab, baik perikop sebelum maupun perikop yang kita baca dan perikop yang sesudahnya. Itu kelebihannya kalau kita membawa Alkitab yang tercetak saudara, yang tidak bisa kalau kita hanya membuat Alkitab elektronik di HP kita. Kita akan kehilangan keindahan daripada Alkitab. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, dengan membuka Alkitab, kami mau membuka hati kami untuk mendengar suara-Mu. Dari kitab Pengkhotbah yang sudah ditulis oleh Raja Salomo ribuan tahun yang lalu bagi kami ya Tuhan. Bila Roh Kudus yang sudah mewahyukan firman-Mu melalui Raja Salomo, roh yang sama pula memberikan iluminasi kepada kami. Dan roh yang sama mengajar kami kebutuhan kami pada zaman ini. Terima kasih Bapa, berkati urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan. Bila Tuhan Kau menopang dia dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukurkan hari ini kita pertama kali dalam gerakan doa puasa saudara. Dan saya ingin tahu siapakah di antara Bapak Ibu yang berpuasanya penuh dari pagi bahkan dari malam. Saya puasanya dari malam ya, dari jam 8 malam tidak makan apa-apa sampai kemudian jam 6 sore saudara. Itu artinya berapa jam saudara ya? 12 tambah 16 jam. Adakah saudara yang berpuasa penuh saudara hari ini? Ada saudara? Angkat tinggi-tinggi saudara ya. Dan tadi jam 6 kita boleh bersama-sama buka puasa. Ya puji Tuhan berapapun ada. Tapi biarlah saudara saya rindu untuk semakin hari semakin tambah banyak. Dan dalam kelemahan biarlah Tuhan menopang kita saudara ya. Karena setelah puasa mempersiapkan di tengah-tengah puasa dan kemudian berkhotbah itu tidak mudah, tetapi topangan justru kita belajar ditopang oleh Tuhan. Saudara, akhir tahun lalu kita sudah saudara merenungkan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk mengenal diri. Johannes Calvin dalam bukunya The Institute of Christian Religion dia mengatakan bahwa mengenal diri berarti mengenal Allah, dan mengenal Allah itu berarti mengenal diri. Oleh sebab itu pada waktu kita makin mengenal diri, sesungguhnya kita makin sudah mengenal Allah sudah. Kita juga telah merenungkan bahwa berkaitan dengan mengenal diri ini itu adalah menilai hidup sudah, menilai hidup. Maka kita sampai pada 3 kesimpulan sementara. Itu pada tahun yang lalu kita sudah bersama-sama merenungkan hal ini dalam seri Menapai Hari dalam Firman. Yaitu hidup ini bukan untuk menilai, tetapi untuk dinilai oleh Allah. Kita bukan untuk menilai ini, menilai itu, menghakimi, tetapi ingat saudara, hidupmu adalah bagaimana engkau akan dihakimi, dinilai oleh Allah. Yang kedua, hidup bukan untuk mengejar kebenaran sendiri, tetapi bagaimana hidup yang dibenarkan Allah. Bagaimana sepanjang hidup kita itu, kita hidup agar supaya kita dibenarkan oleh Allah saudara. Dan yang ketiga, hidup ini yang penting bukan hasilnya, tetapi yang penting setia atas panggilan Allah. Tuhan tidak melihat hasil karena Tuhan bisa memberikan saudara. Tetapi bagaimana kita setia atas panggilan Allah. Maka sekarang saudara di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-1 ayat 12 sampai 18. Firman Tuhan mengajak kita untuk melanjutkan usaha
untuk mencari makna hidup langsung dari pengalaman, saudara. Firman Tuhan mengajak kita untuk kita menapai hari-hari bersama Tuhan di dalam perjalanan untuk mencari arti hidup ini. Siapakah kita sesungguhnya? Untuk apa saya ada? Dan apa arti hidupku? Pernahkah saudara memikirkan, saudara, kenapa ya saya ada dalam dunia ini? Dan siapa saya sesungguhnya? Dan apa arti hidup saya? Saudara, di dalam Alkitab yang tadi kita baca, Raja Salomo mengajak kita untuk melanjutkan usaha mencari, saudara, makna hidup langsung dari pengalaman, saudara. Pada saat dia memikirkan tentang hidup, dia bukan cuma berteori saja, di ruang kelas berteori, tetapi secara langsung dan secara sengaja, ia sungguh-sungguh berusaha mengalami secara langsung dan dia melakukan banyak eksperimen. Dia punya kemampuan itu karena dia raja yang besar, saudara, karena dia punya kekayaan besar, punya hikmat, dia punya kedudukan yang tinggi. Maka dia tidak ingin hanya berteori saja, tapi dia terjun langsung, mengalami secara langsung, saudara, dan melakukan banyak eksperimen di dalam hidup, saudara. Ayat 13 apa yang dikatakan? Dia mengatakan demikian, aku, yaitu Salomo, membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Dia bulatkan hatinya untuk to search out, to explore, memeriksa, menyelidiki segala kejadian di bawah langit. Saudara, kata Ibrani yang dipakai untuk menyelidiki dan memeriksa, to search out, to explore, itu sama dengan kata yang dipakai oleh Yosua dan 11 pengintai pada waktu mereka diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, saudara. Saudara, apa yang coba digambarkan di sini adalah Salomo melakukan eksplorasinya tentang hidup ini sama seperti apa yang dilakukan Yosua, saudara, dan 11 pengintai yang lain. Artinya apa? Artinya dia menyelidiki dengan mendalam. Dia mencari akar daripada masalahnya. Dia meneliti lebih dalam, lebih mendetail, menguji dari segala sisi. Dia rasionalis, memikirkan dalam-dalam, tetapi sekaligus dia empiris, mengalami secara langsung. Banyak orang cuma bisanya teori, tetapi tidak mengalami praktek. Ada banyak orang yang bisanya praktek, tetapi dia tidak bisa mengkonsepkan, tidak punya teori. Tetapi Salomo dua-duanya. Dia rasionalis, sekaligus empiris. Dia pikirkan sekaligus dia usahakan mengalaminya, saudara. Saudara, dan kemudian instrumen apa yang dia pakai untuk melakukan eksplorasinya tentang hidup ini? Apa, saudara, instrumennya? Alkitab mencatat dia memakai hikmatnya, Tetapi yang perlu kita pikirkan, hikmat apa yang dimaksud di sini, saudara? Saudara, dalam hal ini Salomo, saudara, tidak dibicara apa-apa. Kalau kita membaca kitab Pengubah, tidak dibicarakan apa-apa tentang prinsip utama, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Kita tahu, saudara, Alkitab mengajarkan hikmat itu sudah berhubungan dengan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat 10, Ayub 28, Mazmur 111 ayat 10, semuanya bicara tentang apa? Yaitu bicara tentang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Atau takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat. Ya, kalimatnya bisa dipulak-balik di dalam 4 ayat itu paling tidak, saudara. Saudara, jadi karena tidak dibicarakan prinsip utama ini takut akan Tuhan, maka kita dapat asumsikan bahwa yang dimaksud hikmat di sini adalah kebijakan dan kepandaian manusia yang paling tinggi yang dapat dicapai dengan usahanya sendiri, saudara. Jadi hikmat manusia. Dengan hikmat manusia inilah pengkhotbah yaitu Salomo mencoba mencari makna hidup melalui mengejar akan hikmat, saudara. Dia berusaha memperoleh kepuasan hidup melalui pengejaran hikmat. Dan apa hasilnya, saudara? Hasilnya nol besar. Pada saat dia mencoba menemukan arti hidup melalui hikmatnya sendiri, apa yang dia dapatkan? Maka dia mendapatkan 3 pelajaran yang berarti tentang hidup. Apakah itu, saudara? Yang pertama, saudara, ayat 13b, 14 dan 17b, demikian firman Tuhan. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Loncat ayat 17b. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah
usaha menjaring angin. Artinya apa, saudara? Artinya ia sudah berikan waktu, berikan tenaga, berikan pikiran untuk semua eksplorasi terhadap semua kejadian, terhadap perbuatan manusia di bawah matahari. Tetapi hasilnya tidak nampak. Tidak ada hasilnya, itulah hasil yang dia dapat, saudara. Saudara tentu tahu kisah tentang Thomas Alva Edison. Saudara, jadi yang pertama di hidup itu usaha menjaring angin, saudara. Thomas Alva Edison, saudara, kita tahu dia seorang penemu yang besar, ilmuwan yang besar, saudara, yang menemukan berbagai macam penemuan. Salah satu penemuan terbesarnya adalah apa? Batu baterai. Kalau sekarang sedang ngetrennya semuanya dengan baterai, saudara ya, mobil hybrid, mobil elektrik itu memakai kekuatan baterai, bisa sampai seperti itu, saudara. Itu karena apa, saudara? Karena jasanya daripada Thomas Alva Edison, saudara. Kita punya handphone wireless tanpa kabel, bisa kita pakai bahkan berhari-hari. Kenapa? Karena ada baterai di dalamnya. Itu jasa daripada Thomas Alva Edison. Itu salah satu penemuannya, selain penemuan-penemuan yang lain, saudara ya, yaitu baterai. Tahukah saudara berapa kali dia mencoba sampai akhirnya ia bisa menemukan baterai? Berapa kali, saudara? 1 kali? Oh, tentu bukan. 10 kali? 20 kali? 30 kali, 50 kali, 100 kali, 1000 kali, bukan, saudara. Tahukah saudara berapa kali? 50.000 kali. Setelah dia mencoba 50.000 kali baru dia bisa menciptakan sebuah batu baterai. Maka ada orang yang berkomentar, kalau seperti itu berarti kamu berhasilnya sedikit sekali. Masa setelah 50.000 kali hanya berhasilnya 1, artinya lebih banyak yang gagal. Ada orang yang mencela Edison seperti itu. Bagaimana jawab dia, saudara? Maka dia jawab, tahukah engkau hasil yang sesungguhnya? Hasil yang sesungguhnya adalah sekarang saya tahu ada 50.000 hal yang tidak berhasil. Jadi saya punya tambah pengetahuan 50.000 hal yang tidak berhasil, saudara. Saudara, seperti itulah perasaan pengkhotbah. Hikmahnya bertambah pada saat dia tahu ada banyak hal yang dia tidak tahu. Saudara, ilmu pengetahuan modern khususnya ilmu pengetahuan barat itu dibangun atas dasar 3 orang filsuf. Socrates, Plato, Aristoteles. Socrates punya murid Plato, Plato punya murid Aristoteles. Ini nyambung. Yang bapaknya filsafat Yunani modern, Socrates, dia pernah berkata, satu-satunya hal yang saya tahu adalah saya tidak tahu apa-apa. Dia kerjanya apa? Dia kerjanya selalu tanya, saudara. Dia selalu bertanya, ketemu orang. Dia tanya, tahukah engkau apa itu kursi? Oh, kursi tempat untuk duduk. Begitu. Lalu dia duduk di lantai. Kalau gitu ini kursi. Oh, bukan. Dia tanya terus sampai orang akhirnya tidak bisa jawab lagi karena tidak tahu. Jadi Socrates mengatakan satu-satunya hal yang saya tahu yaitu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Demikian pula pengkhotbah. Pengkhotbah semakin berhikmat, semakin dia sadar ada banyak hal yang dia tidak tahu. Jadi pengkhotbah sampai pada kesimpulan pertama yang mengecewakannya. Pada saat dia andalkan hikmat untuk meneliti hasil dibandingkan usaha sendiri dan pekerjaan orang lain di bawah matahari, ia mendapatkan hidup ini susah, hidup ini melelahkan, hidup ini sia-sia seperti menjaring angin. Saudara, bisakah kita menjaring angin, saudara? Dan kemudian memasukkan ke botol? Jelas tidak mungkin. Hidup ini seperti usaha menjaring angin. Inilah yang didapat orang jika dia mengandalkan hikmat dan kepandaiannya sendiri untuk mendapatkan kepuasan hidup, saudara. Maka akhirnya dia akan mendapati bahwa hidupnya itu adalah suatu usaha menjaring angin. Yang kedua, saudara, yang kedua. Pelajaran yang kedua, ayat yang ke-15, ayat ke-15. Perhatikan, yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Saudara, hidup ini rumit, saudara, itu. Ini adalah peribahasa Ibrani, saudara. Yang bongkok tak dapat diluruskan, yang tidak ada tak dapat dihitung. Tidak ada gimana bisa dihitung, saudara? Wong namanya tidak ada. Jadi hidup ini rumit, saudara. Hidup ini banyak hal yang tidak dapat kita ubah. Saudara, ada sebuah tulisan di Westminster Chapel, saudara. Ada tulisan itu berbunyi demikian. Waktu muda dia bercita-cita ingin mengubah dunia.
Tapi ketika berjalan waktu dia sadar dia tidak mampu. Akhirnya dia ubah haluan, saudara. Dia ganti. Saat sudah dewasa. Kalau tadi tidak gagal mengubah dunia, dia mau ubah negara. Ternyata juga tidak mampu, maka dia ganti lagi. Saat usia menjadi lebih tua, dia berpikir dia mau ubah keluarga. Ternyata gagal juga. Dan akhirnya waktu sudah tua sekali, mau mati, dia sadar yang harus diubah dulu adalah dirinya sendiri, saudara. Saudara, hidup ini tidak sederhana, saudara. Hidup ini rumit. Pengkhotbah menggambarkannya dengan peribahasa yang bongkok tak dapat diluruskan. Yang tidak ada tak dapat dihitung, saudara. Saudara, ada banyak penyimpangan dalam dunia ini yang tidak bisa kita ubah. Penafsir mengatakan pada waktu Salomo masih muda, dia menulis Kidung Agung. Penuh dengan gairah, penuh dengan cinta, penuh dengan sepertinya, wah, hidup begitu penuh dengan cinta. Lalu kemudian ketika dia sudah tambah dewasa, kita usia 40-50 tahun, dia menulis kitab Amsal. Yang penuh dengan hikmat, saudara, yang ada hukum sebab akibat. Tetapi kemudian ketika dia lebih berpengalaman, lebih berbijaksana, ketika dia sudah tua, dia menulis kitab Pengkhotbah. Setelah dia menjalani banyak kehidupan, banyak kegagalan dan keberhasilan, waktu dia menulis kitab Pengkhotbah. Hidup ini tidak sebab akibat. Bukan karena A maka B, kalau B jadi C. Banyak perkecualiannya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ada begitu banyak, saudara, kehidupan ini yang ada penyimpangan yang tidak dapat kita ubah. Ada banyak misteri hidup yang tidak terungkap. Ada banyak pertanyaan hidup yang belum terjawab oleh siapapun. Betapa rumitnya hidup ini, begitu banyak perkecualiannya. Maka dengan hikmahnya sendiri, pengkhotbah tidak mendapatkan jawabannya. Hidup ini rumit, saudara. Hidup ini tidak sederhana. Oleh karena kita hidup dalam dunia yang berdosa, yang sudah begitu rumit, maka sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita menambah rumitnya hidup ini, saudara. Mari kita hidup lurus. Mari kita tinggalkan cara hidup yang berliku-liku. Mari kita hiduplah benar, berpedoman hanya pada firman Tuhan, saudara. Berpedoman pada pimpinan Roh Kudus. Jangan membuat satu masalah yang sebenarnya sederhana kita buat rumit sekali, saudara. Jangan menambah rumitnya hidup ini. Tapi sebagai orang percaya, sekali lagi, mari kita hidup lurus, berpedoman pada pimpinan Roh Kudus. Amsal 21 ayat 8 berkata, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Hanya si penipu saja yang liku-liku, saudara. Yang selalu liku-liku. Tetapi orang yang benar, yang jujur, itu lurus perbuatannya, saudara. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 18. Pelajaran yang berarti tentang hidup. Yaitu ayat yang terakhir, saudara. Ayat 18. Dikatakan, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saudara, apakah ini? Hidup ini makin banyak pikir, makin susah hati, saudara. Kalau saudara makin banyak pikir, makin susah hati. Saudara, apakah dengan membesar hikmat, menambah hikmat, maka masalah bisa diselesaikan? Pengkhotbah yaitu Salomo sudah mencobanya. Dia membesar hikmat melampaui siapapun yang pernah memerintah di Yerusalem sebelum dia. Dan bahkan dia bukan hanya mempelajari hikmat dan pengetahuan, tetapi juga madness and folly. Diterjemahkan Indonesia itu adalah kebodohan dan kebebalan, padahal lebih tepatnya kegilaan, saudara. Madness and folly, kegilaan dan kebebalan, saudara. Jadi dia, saudara, kalau saya bayangkan, dia berpikir dengan hikmat, dengan pengetahuan, tetapi dia coba kalau saya menjadi seperti orang setengah gila. Kalau dia coba tanpa berpikir melakukan apa yang dia maui, apakah kemudian dia merasakan kepuasan dalam hidupnya? Saudara, ternyata tidak, saudara. Dan dia lakukan bukan hanya berteori saja, bukan hanya berspekulasi saja, tetapi benar-benar menjalani dan benar-benar mengetahui daripada first experience. Nanti kita akan belajar bagaimana coba dia dengan senang-senang, saudara. Apa yang dia inginkan, aku tidak. Kalau nanti dalam seri selanjutnya kita akan melihat bagaimana dia mencoba eksperimen hidup, apa yang dia mau, apa yang dia mau kerjakan, apakah itu bisa membuat hidupnya berarti, apakah itu bisa membuat hidupnya puas, saudara. Di sini pada waktu dia memakai hikmatnya, hikmat manusia, ternyata, saudara, dia tidak hanya berteori, tapi dia
mengalami sebagai first experience. Pengalaman pertama, pengalaman langsung saudara, langsung mengalami sendiri. Tetapi apa yang dia dapatkan? Semakin dia berhikmat, semakin ia tidak mengerti tentang hidup ini. Ia sadar semua itu adalah seperti usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saudara, semakin banyak kita mengerti, semakin sadar kita itu tahu sedikit, saudara. Orang yang kepandaiannya pendek, dia rasa dia sangat hebat sekali. Tapi ketika dia semakin belajar, dia semakin sadar, semakin dia tahunya sedikit, saudara. Ini memang satu paradoks, saudara. Semakin dalam mencoba menguak misteri hidup, semakin justru kehilangan pegangan. Hidup ini semakin banyak pikir, makin banyak susah hati yang kita dapatkan. Makin berhikmat, makin mengerti, makin menderita. Karena kita semakin sadar, kita tidak bisa menolong. Dan kita juga tidak bisa menolong. Kalau kita tahu, saudara, bagaimana akhir hidup orang-orang, termasuk akhir hidup diri kita sendiri. Kira-kira kita bisa sukacita enggak, saudara? Enggak, saudara. Karena kita tahu bagaimana akhir hidup kita, entah akan kecelakaan atau entah sakit, kita akan pikir terus, saudara. Kita tahu, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan. Kalau kita bisa mengetahui banyak hal yang terjadi di masa depan, apakah kita akan tenang? Justru tidak tenang. Kenapa? Karena kita tidak bisa mencegahnya. Kita tidak bisa mengubahnya. Puji Tuhan kita tidak tahu. Kita bersyukur, saudara, kalau banyak hal kita tidak tahu. Kita serahkan pada Tuhan karena Tuhan yang mengatur. Tuhan jauh lebih berhikmat daripada kita, saudara. Saudara, jika begini, apakah berarti, saudara, lebih berharga, ya, atau tidak lebih berharga berhikmat daripada bodoh, atau justru lebih berharga bodoh saja kalau gitu daripada berhikmat? Apakah demikian, saudara? Tentang kebodohan dan makna hidup kita akan bahas hari depan, ya. Tetapi di sini saya tegaskan sekali lagi, hikmat yang disebut sini adalah tanpa menyebutkan takut akan Tuhan. Hikmat demikian adalah hikmat kebijaksanaan manusia yang tertinggi yang dapat dicapai dengan usaha sendiri, saudara. Dan hikmat seperti itu sangat terbatas. Berarti orang yang pandainya sepandai apapun, kalau dia ateis, saudara, maka itu nol. Itu nonsen, itu seperti usaha menjaring angin. Ketika keberadaan Tuhan ditinggalkan di dalam mencari hikmat, maka itu seperti usaha menjaring angin lah yang dia dapatkan, saudara. Saudara, hikmat memang penting, tetapi tidak dapat menyelesaikan setiap masalah. Dan inilah yang menjadi masalah yang mendasar bagi manusia. Manusia banyak masalah, lalu manusia berusaha menyelesaikan masalahnya dengan berpikir-pikir sendiri secara mendalam, lalu muncullah berbagai sistem filsafat dunia, saudara. Filsafat hasil daripada pikiran manusia. Tetapi filsafat manusia seberapapun bijaknya, jikalau itu bukan wahyu daripada Tuhan, maka hanya mampu mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang penting tentang hidup, tetapi tidak sanggup menjawabnya. Tidak sanggup solving problem, saudara. Filsafat hanya mampu bertanya tentang hidup, tetapi hanya Alkitab firman Allah yang sanggup menjawabnya. Jadi kalau kita terlalu banyak bertanya, sebenarnya kita mewakili filsafat dunia. Tapi firman Tuhan yang menjawab persoalan-persoalan kehidupanmu. Saudara, di sini Salomo mau menegaskan bahwa manusia sepandai apapun, sebijak apapun, seberhikmat apapun untuk menemukan arti hidup dan kepuasan hidupnya, jikalau tanpa takut akan Tuhan, maka akan berakhir dengan susah hati, dengan kesedihan, dan usaha menjaring angin. Saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah saudara saat ini merasa hidupmu seperti usaha menjaring angin? Atau engkau merasa hidupmu itu begitu rumitnya, saudara? Begitu banyak masalah? Atau semakin saudara memikirkan hidup sendiri, saudara merasa semakin susah hati, semakin sedih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, saudara? Itu karena Tuhan yang sejati tidak ada dalam hidupmu. Itu karena kita tidak melihat apa yang seharusnya kita lihat, dan kita tidak mendengar apa yang seharusnya kita dengar. Salomo, yaitu pengkhotbah, adalah seorang yang memiliki segala sesuatu, kekayaan, hikmat, kedudukan, kemewahan.
Saya sudah jelaskan itu, saudara, di dalam seri pertama daripada seri khotbah ini, saudara. Ia juga telah menyelidiki segala sesuatu yang nampak. Ternyata semuanya itu tidak menjadikan hidupnya puas, tidak menjadikan hidupnya berarti. Mengapa? Karena dia mengejarnya di jalan yang salah, saudara. Dia mengejar di jalan salah. Banyak orang yang mengejar kepuasan hidup itu di jalan yang salah. Di dalam kesenangan, di dalam pekerjaan. Nanti satu persatu, saudara, kita akan masuk dalam seri ini. Membangun akan semacam surga bagi dia. Taman Eden. Salomo lakukan itu, saudara. Tapi apa yang dia dapatkan? Dia seperti usaha menjaring angin, saudara. Kenapa? Karena dia mengejar di jalan yang salah. Jalan satu-satunya untuk menemukan kepuasan hidup adalah beriman kepada pribadi yang adalah sumber berkat yang sejati, saudara. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus. Dia ingin memimpin hidup kita. Dia ingin memberi kita kepuasan hidup. Hidup yang berarti. Hidup yang bermakna. Bermaknanya bahkan sampai kepada kekekalan. Dan jika hanya Ia yang mampu memberi kita arti hidup, mengapa, saudara, kita mengejar arti hidup ke tempat lain? Mengapa, saudara? Jika Ia, yaitu Kristus, yang memimpin hidup kita sampai memiliki hidup yang berarti, mengapa kita memberi diri dipimpin oleh yang lain, saudara? Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10 pada waktu dia berbicara tentang gembala dan domba. Dia mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus pernah bersabda 7 alasan kenapa dia datang ke dalam dunia. Dan salah satunya adalah ini. Dia datang bukan untuk memberikan kau hidup yang susah, hidup yang rumit, bukan. Tapi dia datang untuk memberikan kau hidup. Bukan hidup biasa-biasa, tapi hidup yang berkelimpahan. Ini bukan dalam arti kelimpahan secara materi, saudara. Saya tidak akan berkhotbah tentang tema ini. Tapi yang dimaksud kelimpahan melampaui dari segala materi yang ada. Sudah maukah, saudara? Maukah kita memiliki hidup yang seperti itu? Kalau kita menyambut Dia, aku datang, kata Yesus. Aku datang ke dalam hatimu. Aku datang ke dalam kehidupanmu untuk memberi engkau hidup. Hidup yang berkelimpahan. Banyak orang, saudara, yang menolak Tuhan. Maka dia tidak punya hidup yang berkelimpahan. Tuhan pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang hanya mengejar apa yang mau ditambahkan, tetapi dia tidak mau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Selama saya melayani, saya sudah banyak menyaksikan banyak orang yang dia mencari kerajaan Allah, maka hidupnya ditambah-tambah, berkelimpahan jasmani dan lebih-lebih lagi rohani. Bila firman Tuhan pada hari ini menopang dan memimpin kita, bagaimana kita menjalani hidup agar supaya hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tenangkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Firman-Nya sudah selesai disampaikan. Tapi biarkan, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Memeteraikan firman-Nya sehingga firman-Nya bukan hanya berakar, tapi juga bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, sadarkanlah kami betapa berharganya hidup kami ini, apapun yang sedang kami jalani. Tidak ada hidup yang tidak berharga di hadapan-Mu. Itulah sebabnya Engkau mengirimkan Putra-Mu tunggal Yesus Kristus mati bagi kami ketika kami masih berdosa, untuk menebus kami. Tapi ampuni kami Tuhan, seringkali kami menyia-nyiakan hidup kami untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Kami menambah rumitnya hidup ini dengan menimbulkan persoalan-persoalan, masalah-masalah bagi orang lain. Membebani akan banyak orang, membebani keluarga kami, teman-teman kami. Oh Tuhan, ampuni kami. Tolong kami Tuhan, hidup dalam dunia dosa yang sudah rumit. Jangan kami sampai menambah rumitnya dunia ini. Tapi pimpinlah kami, agar kami memiliki hidup yang berkelimpahan. Dengan menyambut Engkau, sehingga Engkau bekerja dalam hati dan kehidupan kami.
Kami memancarkan berkat itu melimpah kepada orang lain, menjadi saluran berkat yang besar bagi mereka. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu ya Tuhan. Pimpinlah melalui apa yang sudah mereka dengar malam ini. Mereka boleh memiliki kehidupan yang tidak sia-sia. Bukan seperti usaha menjaring angin, tetapi kehidupan yang berarti sampai kepada kekekalan. Bila kami menjalani kehidupan bersama dengan Engkau Tuhan, maka disitulah kami akan menemukan apa arti hidup kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar lagi kami akan berdoa secara pribadi. Berdoa tentang pergumulan kami dan keluarga kami. Dan mendoakan rekan-rekan kami jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit yang berat. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengaruniakan anugerah-Mu yang melampaui bahkan apa yang bisa kami mohonkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Persiapkanlah hati kami untuk menerima jawaban-jawaban Tuhan yang ajaib itu. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.